Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz the Virus. Kali ini kita kembali akan membahas masalah aki di motor injeksi. Ini bukan hanya untuk Yamaha Aerox, tapi bisa untuk seluruh motor injeksi khususnya Yamaha ya guys. Seperti yang udah saya bikin videonya di bulan Januari lalu, saya nge-review pemakaian 3 tahun dari aki motobat ini. Karena kan saya pakai aki ini pada bulan Januari tanggal 7 tahun 2020 sampai sekarang udah lebih dari 3 tahun. Dan waktu itu saya ngebahasnya apakah aki harus dicas atau tidak ya. Karena sempat si aki motobat punya saya ini bermasalah. Setelah saya cas, dia kembali normal, namun gak berapa lama aki motobat ini kembali bermasalah ya. Ya mungkin karena pemakaiannya udah cukup lama juga ya. Karena kan rata-rata aki itu bertahan paling lama 2 tahun. Bagus-bagusnya bisa sampai 3 atau 4 tahun. Tapi itu emang jarang banget yang dapat hasil seperti itu. Dan kalau kalian punya aki dari awal beli motor udah lebih dari 5 tahun awet, berarti kalian dapat aki yang bener-bener kualitasnya bagus aja ya guys. Oke, kita akan lanjut ke permasalahannya. Seperti yang mungkin kalian sudah tahu ya, kalau motor injeksi itu sumber kehidupannya ada di aki. Akinya udah soak atau mengalami gejala akan soak, maka performa motor akan berkurang. Hal ini disebabkan karena pasokan tegangan ke sistem injeksinya berkurang. Contoh untuk pasokan injektor, sensor-sensor lainnya, kalau akinya udah mulai soak, maka tegangan yang harusnya diberikan kepada sensor-sensor tersebut menjadi tidak stabil. Misal saya kasih contoh, untuk injektor sendiri, misalnya nih, dia membutuhkan tegangan sebanyak 1,5 volt dan komponen lainnya pun dibagi-bagi lagi ya. Karena akinya udah mulai soak, jadinya yang harusnya injektor disuplai tegangan sebesar 1,5 volt, tapi tegangan yang diterima injektor itu berkurang. Mungkin jadi 1 volt atau 1,2 volt. Walaupun itu masih ada dalam batas toleransi, tetap aja mengganggu kinerja dari injektor tersebut, sehingga untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar, dia menjadi berkurang. Apalagi untuk komponen fuel pump itu akan terasa banget ya. Kalau udah akinya soak, maka fuel pump udah nggak bakal bisa memompa bahan bakar ke injektor. Untuk kasus motor Yamaha Aerox saya menggunakan aki motobat ini, gejalanya seperti ini guys. Kalau tegangan awal sih normal ya. Waktu itu di tegangan masih di 12,4. Ini saya udah ganti pakai yang Yuasa lagi. Di tegangannya 12,4. Di starter bisa. Dan pada saat jalan, voltasenya itu kadang-kadang dia turun ya guys. Kalian juga pasti paham kalau ngelihat voltasenya ini. Ini pada saat motor kita nyalain biasanya berada di tegangan 14,2 atau 14, sekian volt ya. Itu untuk kondisi aki yang bagus. Nah, pada saat pakai aki motobat ini, kadang-kadang pada saat motor dinyalain, tegangannya itu dari 14 tiba-tiba berkurang jadi 13,5. Bahkan kalau tidak salah terakhir itu sampai 13 aja. Sampai 12,4 juga pernah. Nah, dari situ udah kelihatan kalau aki motobat ini udah nggak bagus. Apalagi pada saat motor dinyalain stasioner, lampu senjanya ini nih yang saya pasang seperti ini ya, dia kedip-kedip. Termasuk headlampnya pun lampunya itu agak ngedip ya. Begitu motor digas baru dia terang cahayanya dan stabil. Apalagi pas lagi di jalan, saya setting menunya ini ke voltase dari akinya. Dan pada saat saya nyalain klakson keong, karena ikan saya tambahan klakson, dia langsung ngedrop sampai di tegangan 12 volt aja. Suaranya pun sember ya. Biasanya kenceng, ini agak soak. Dan udah pasti kalau akinya udah mulai soak ya, dia akan pengaruh banget ke tenaga motor. Untungnya saya masih punya aki yang lain
yang Yuasa untuk Yamaha Aerox juga ya, yang tipenya YTZ 7V juga ya. Terus saya coba pasang, begitu saya bandingin ya, pada saat dinyalain tegangan nih, ini aki yang Yuasa ya, 12,4, dan begitu motor dinyalain, lampu yang kemarinnya itu dia agak berkedip kalau lagi stasioner, lampu senja dan lampu headlamp ya, dia agak berkedip. Sekarang udah enggak ya, stabil. Ini saya coba nyalain ya. Nah, itu lampunya stabil ya, nggak ada ngedip-ngedip. Kalau sebelumnya dia parah banget guys, agak ngedip-ngedip gitu. Begitu digas baru dia manteng, lampunya nyala normal. Dan kalau udah dipakai jalan, lampunya pun balik normal ya, nggak ada kedip-kedip lagi. Dan pada saat saya jalan pun udah nggak ada gejala yang namanya tegangan aki ini turun ya. Pada saat digas dia stabil di angka 14 dan nggak ada gejala ngedrop lagi nih di bagian akinya. Kalau saya lihat dari voltase yang ada di speedometer. Terus untuk performa motor pun jadi enak lagi ya, setelah ganti aki yang lebih bagus daripada yang Motobat ini nih guys. Ya memang mungkin ada baiknya kalau kalian punya motor terus usia aki udah masuk 3 tahun, sebaiknya ganti yang baru ya. Karena walaupun ini udah dicas, tegangan diukur normal 12 volt, tapi kualitas sel-selnya sepertinya udah nggak bagus ya. Mungkin kalau saya punya alatnya untuk ngecek aki ya, kayak kalau kita ke bengkel-bengkel aki, mereka tuh punya kan alatnya untuk ngecek si aki ini masih sehat apa enggak. Cuman karena saya nggak punya alatnya juga, jadi saya nggak tahu nih kondisi aki ini masih normal apa enggak. Walaupun pas tadi kita nyalain, dia tegangan masih 12 volt. Tapi asumsi saya memang si aki Motobat ini udah jelek ya, nggak terlalu bagus. Makanya kemarin saya langsung ganti lagi pakai aki Yuasa bawaannya motor Yamaha Aerox. Buat harganya sendiri kalau tidak salah saya beli itu 300 ribuan ya untuk aki yang Yuasanya. Dan ini aki entah bertahan sampai berapa lama lagi ya. Ya mudah-mudahan dengan penggantian aki yang baru, performa motor saya balik lagi dan si akinya juga awet. Oke guys, cukup segitu dulu ya video pembahasan tentang aki di motor injeksi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua yang mengalami hal yang sama ya guys. Oke guys, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.